Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Fauzanisa Indira Putri dari Program Studi Ilmu Komunikasi tahun 2021 UPN Veteran Jakarta. Pada kesempatan kali ini, aku mau bertanya nih pada teman-teman semua. Apa sih yang ada di benak teman-teman ketika mendengar kata kegagalan? Aku yakin pasti banyak banget jawaban dari teman-teman. Dan aku yakin tiap-tiap teman-teman yang nonton video ini pasti pernah merasakan yang namanya kegagalan kan? Pasti kita juga udah gak asing nih sama quotes yang berbunyi kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tapi kegagalan merupakan awal dari suatu suksesan. Ketika kita mendengar quotes itu pada saat keadaan kita baik-baik saja, mungkin quotes itu bisa menjadi penyemangat untuk kita teman-teman. Tapi beda lagi ceritanya ketika teman-teman sedang dalam keadaan gagal dan teman-teman mendengar quotes itu, rasanya mungkin sulit banget diterima di kuping kita. Tenang teman-teman, kalau teman-teman merasakan hal itu adalah hal yang wajar. Dan aku pun merasakan hal yang sama ketika aku gagal. Sedikit cerita teman-teman, 2020 kemarin buat aku adalah tahun yang cukup berat. Karena aku dicoba Tuhan untuk gap year. Dan itu rasanya jujur sedih banget teman-teman. Saking sedihnya tuh rasanya menurut aku lebih sakit daripada putus cinta. Tapi bersyukurnya aku masih dikasih kesempatan sama Tuhan lagi untuk bisa bangkit dari kegagalan aku dan bangkit dari kesedihan-kesedihan aku. Ada beberapa cara yang bisa aku bagikan ke teman-teman untuk sampai pada di titik ini. Yang pertama adalah self-love dan self-development. Self-love ini berupa self-acceptance di mana aku berusaha menerima diri aku dalam keadaan apapun, baik itu dalam keadaan sedih ataupun senang. Pada saat itu aku menerima keadaan diri aku yang sedang gagal. Kemudian melakukan self development, yaitu berupa evaluasi. Evaluasi di sini adalah ada evaluasi kelebihan dan kekurangan. Dan yang pertama aku lakukan adalah evaluasi pada kelebihan yang aku punya. Dimana kelebihan yang aku punya ini selama aku gagal kemarin ketutupan sama kesedihan aku, yang mana membuat aku jadi kurang optimis lagi nih teman-teman. Kemudian setelah aku melakukan evaluasi pada kelebihan aku juga melakukan evaluasi pada kekurangan diri aku. Apa aja sih kelalaian yang mungkin aku lakukan kemarin, mulai dari ibadah, cara belajar, ataupun target-target aku yang gak kesampaian gitu teman-teman. Setelah kita melakukan dan menerima diri kita sendiri, hal kedua yang aku lakukan adalah mencari support system selain diri aku sendiri. Beruntungnya aku, support system aku adalah keluarga aku. Keluarga aku support aku 24/7 buat aku, ada terus di samping aku, dengerin cerita aku, curhatan aku. Mereka juga ngingetin aku, kalau semakin besar nanti, dunia itu akan jauh lebih jahat daripada sekarang. Dan yang kamu punya dan tempat yang paling aman buat kamu cerita adalah keluarga. Dan selain keluarga aku juga punya 6 orang teman aku yang keren-keren. Mereka semua gak pernah ngejudge aku sedikit pun, selalu support aku, ngehibur aku, apapun keadaan aku. Walaupun mereka waktu itu sudah lebih dulu masuk ke PTN impian mereka. Terus yang ketiga adalah berusaha kembali. Berusaha kembali di sini aku mulai mereschedule semua kegiatan belajar aku. Aku mulai mencari tahu target-target aku lagi, menyusun kembali target-target aku kembali, terus juga berdoa memperbaiki ibadah aku. Setelah aku ujian dan berusaha semuanya, hal terakhir yang paling krusial menurut aku adalah menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Karena aku yakin kuasa Tuhan itu jauh lebih besar daripada usaha yang sudah aku lakukan ini, teman-teman. Jadi, aku juga selalu ingat ada kutipan hadis yang selalu aku bawa dan aku ingat. Bersangka baiklah, karena sesungguhnya Allah itu ada dalam persangan kamu sekalian. Itu quotes yang bikin aku tenang sampai aku bisa melewati semuanya. Mungkin teman-teman segitu aja tips dan cara-cara yang bisa aku bagiin ke teman-teman. Mulai dari tadi ada self love dan self development, mencari support system, kemudian berusaha kembali, dan yang terakhir menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Teman-teman, semoga apa yang aku bagikan kepada teman-teman ini dapat membantu teman-teman untuk bisa keluar dari kegagalan dan kesedihan yang teman-teman akan alami, mungkin sedang alami pada saat ini.
Terima kasih atas antusiasnya teman-teman, semoga membantu dan semoga menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi, dadah.